Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya Endang Setiawati, guru dari SMA 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, KCD Wilayah 10. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan di kelas, yaitu tentang sumber-sumber permasalahan di kelas. Sumber-sumber permasalahan di kelas bisa ada 3 komponen yang menjadi sumber-sumber permasalahan di kelas. Yang pertama adalah sarana prasarana yang tersedia di kelas. Yang kedua, persiapan guru di kelas. Dan yang ketiga adalah kondisi siswa di kelas. Yang pertama, sarana prasarana yang ada di kelas. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di kelas sangat mendukung stabilitas belajar mengajar di kelas. Sarana prasarana yang harus ada dan dalam kondisi baik antara lain meja kursi, papan tulis, penerangan, sirkulasi udara dalam kelas, gedung yang standar, stop kontak untuk mendapatkan pasukan listrik jika menggunakan infocus, dan lain-lain. Salah satu contoh tidak terpenuhinya sarana penerangan, maka pada saat cuaca mendung, ruangan menjadi gelap dan siswa tidak bisa melihat dengan jelas. Akibatnya siswa menjadi ribut. Sarana berikutnya adalah persiapan guru di kelas. Dengan berbagai alasan, kadang guru masuk kelas dalam kondisi belum siap mengajar. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya, karena datang terlambat, karena tergesa-gesa, sehingga pada saat masuk kelas pakaiannya belum rapi, sehingga siswa saling berbisik dan akhirnya suasana tidak kondusif. Yang lebih parah lagi jika guru belum mempersiapkan materi yang mau diajarkan dan materi belum dikuasai. Hal ini bisa menghilangkan kepercayaan siswa terhadap guru tersebut. Bisa juga terjadi guru terlambat datang di kelas, sampai ada beberapa siswa yang keluar kelas sebelum guru datang ke kelas. Pada saat kembali ke kelas dan mengajar, dan KBM sudah berjalan, ada siswa yang tadinya keluar, kemudian masuk. Hal ini pasti akan mengganggu konsentrasi siswa yang ada di dalam kelas, sehingga timbul permasalahan di kelas. Yang berikutnya adalah kondisi siswa di kelas. Pembagian siswa di kelas untuk kelas paralel ada beberapa pertimbangan. Ada yang membagi dengan berdasarkan ranking, ada juga yang dibagi rata sehingga kelasnya heterogen. Kedua cara pembagian tersebut ada positif negatifnya. Yang berdasarkan ranking memungkinkan melejitkan siswa yang prestasinya sudah baik. Tetapi untuk kelas yang ranking bawah akan berkumpul siswa-siswa yang biasanya bermasalah, sehingga bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Untuk pembagian kelas secara heterogen, antara satu kelas dan kelas lainnya mirip. Untuk melejitkan siswa yang unggul, perlu penanganan di luar kelas. Karena kalau dilakukan di dalam kelas, siswa yang kurang akan semakin tertinggal. Nah, itulah kondisi yang bisa menjadi sumber-sumber permasalahan di kelas. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana alternatif solusi yang bisa kita ambil?
Dengan mengetahui sumber-sumber timbulnya permasalahan di kelas, maka untuk menghilangkan atau memperkecil permasalahan yang timbul di kelas, yaitu dengan menghilangkan sumber-sumber yang menimbulkan masalah di kelas, yaitu dengan melengkapi sarana prasarana yang ada, persiapan guru yang harus maksimal, dan kondisi siswa di kelas yang harus kondusif. Itulah sumber-sumber yang menjadi permasalahan di kelas dan alternatif solusinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.